Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dolin di channelnya Hardolin. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-review lagi nih. Dan di sebelah saya ini ada salah satu produk carrier terbaru dari Eiger, yaitu Eiger Pet kapasitas 35 liter. Nah, kenapa saya bilang salah satu produk? Karena sebenarnya itu ada dua produk carrier terbaru dari Eiger yang kapasitasnya 35 liter, yaitu ada Eiger Pet sama ada Eiger Hyperlite kapasitas 35 plus 5 liter. Nah, untuk carrier yang Hyperlite-nya itu kayak gini nih. Nah, ini dia Hyperlite kapasitas 35 plus 5 liter. Jadi ada dua produk carrier terbaru dari Eiger nih yang kapasitasnya 35 liter. Blur lagi. Ada. Nah, tapi di video ini saya mau nge-review yang Eiger Pet-nya aja dulu. Buat yang Hyperlite-nya nyusul lah, nanti videonya pasti bakal saya upload. Jadi kalian pantengin aja terus channel Hardolin. Dan buat teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel Hardolin. Karena kedepannya masih akan ada beberapa gear list atau peralatan outdoor yang akan saya review di channel ini. Tapi bertahap lah ya, karena kan kalau mau nge-review itu butuh proses dan waktu yang santai. Apalagi kan saya nge-review sendiri, ngomong sendiri, nge-shoot sendiri, ngedit sendiri. Dan kalau saya nge-review itu pasti tengah malam. Dan sekarang aja ini udah jam berapa nih? Udah jam 23.21. Jadi emang udah malam banget kan. Oke, sekarang saya lanjut lagi buat bahas carrier ini. Yang ininya kita simpen dulu. Sekedar info aja buat teman-teman barangkali ada yang belum tahu. Jadi carrier ini itu adalah carrier yang dipakai oleh Bung Fiersa Besari dalam program petualangannya bersama Eiger, yaitu Atap Negeri pada saat melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Rinjani. Cuma bedanya yang dipakai oleh Bung Fiersa itu adalah warna hitam, dan yang akan saya review ini adalah warna merah. Dan memang carrier ini tuh hanya tersedia dalam dua pilihan warna aja, yaitu warna hitam dan warna merah. Nah oke, karena intronya udah cukup kelamaan, sekarang saya bakal langsung aja buat review carrier ini. Ini dia Eiger Pet kapasitas 35 liter. Carrier ini adalah salah satu produk keluaran terbaru dari Eiger. Dilihat dari desain dan modelnya, carrier ini mempunyai tampilan yang bagus. Kompartemennya cukup lengkap, ada bukaan depan, dan back systemnya bisa dibilang unik. Untuk desain dan modelnya silahkanlah kalian lihat dan nilai sendiri aja. Karena kan buat masalah itu subjektif, relatif, dan sesuai selera masing-masing. Carrier ini terbuat dari material polyester 210D dan polyester 600D dengan tekstur heksagonal. Untuk kualitas bahannya, polyester ini udah cukup bagus, kuat, dan pastinya bakal lebih awet. Untuk setiap jahitan dan detailnya pun, carrier ini tuh rapih banget. Overall bagus lah ya. Di bagian top lidnya terdapat sebuah logo Eiger, tapi jenisnya bukan di sablon ataupun bukan di bordir, melainkan terbuat dari bahan sejenis plastik keras yang ditancapkan pada bagian materialnya. Carrier ini memiliki bobot kurang lebih 1,4 kg, dengan dimensi tinggi 58 cm, lebar ke samping 28 cm, dan panjang ke belakang 22 cm. Dengan kapasitas 35 liter, carrier ini cukup untuk melakukan perjalanan hiking 1, 2, bahkan sampai 3 hari. Tapi menurut saya carrier ini tuh bisa lebih dari 30 liter. Mungkin bisa sampai 40 liter. Karena kenyataannya pada saat diisi full, carrier ini tuh akan terlihat lebih besar daripada carrier 35 liter Eiger lainnya. Bahkan hampir seukuran sama carrier Eiger Lucid yang kapasitas 45 liter. Nah oke, sekarang saya lanjut ke bagian kompartemen dan ada fitur apa aja di carrier Eiger Pet ini. Yang pertama, carrier ini mempunyai kompartemen utama sebesar 35 liter. Dengan bukaan di bagian atas menggunakan tali pengerut atau quick flex. Pada bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan water bladder kompartemen. Dan pada bagian sampingnya, ada juga sebuah lubang untuk akses selang water bladdernya. Di bagian depan carrier ini mempunyai sebuah front pocket yang ukurannya cukup besar. Di sini bisa kalian simpan beberapa barang seperti raincoat, flashlight, bahkan jaket juga bisa kalian simpan bersamaan di bagian sini. Pada bagian depan bawahnya, terdapat sebuah variasi aksen reflektif yang berfungsi untuk memantulkan cahaya di malam hari. Carrier ini juga mempunyai fitur Quick Access Zipper to Main Compartment, bisa dibilang front loading atau bukaan pada bagian depan. Fitur ini berfungsi sebagai akses untuk mempermudah pengambilan barang menuju ke kompartemen utama. Dengan kata lain, fitur ini bisa mempermudah kalian pada saat melakukan packing.
Nah, jadi kalau kalian mau ngambil barang yang ada di bagian dalam carrier ini, kalian bisa langsung akses dari bagian sini tanpa harus ngacak-ngacak dari bagian bukaan atas. Di bagian sisi depannya juga sudah terdapat dua buah pengait trekking pole yang berfungsi untuk menyimpan trekking pole kalian jika tidak dipakai. Selanjutnya di bagian sisi kanan dan sisi kirinya terdapat dua buah side mesh pocket yang lentur. Di sini kalian bisa simpan botol air mineral hingga berukuran 1,5 liter. Lalu di setiap sisi kanan dan sisi kirinya juga terdapat masing-masing dua buah tali kompresi yang berfungsi untuk ngepres bagian body carrier agar seimbang, padat, dan terlihat rapi. Selanjutnya kita pindah ke bagian top lid atau kepala carrier. Pada bagian ini terdapat sebuah kompartemen pada bagian luar. Ukuran sletingnya cukup kecil, namun bagian dalamnya cukup besar. Dan jika top lidnya dibuka, di bagian dalamnya juga sudah terdapat satu buah kompartemen tambahan yang ukurannya cukup besar juga. Di bagian sini bisa kalian simpan headlamp, senter, barang elektronik kecil, kotak P3K atau obat-obatan pribadi kalian. Selanjutnya, carrier ini juga mempunyai hip belt buckle dan hip belt pocket di bagian kanan dan kirinya. Ukurannya pun cukup besar sesuai dengan kapasitas carrier ini. Di bagian sini bisa kalian simpan handphone, headlamp, permen, atau barang-barang kecil lainnya yang membutuhkan akses cepat untuk digunakan. Dan yang terakhir, carrier ini mempunyai rain cover kompartemen yang terdapat pada bagian paling bawah carrier. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang atau back system dari Eiger Pet 35 liter ini. Pada bagian back systemnya, carrier ini menggunakan Aerovoid High Back System teknologi. Back systemnya melengkung dan akan memberikan sirkulasi udara yang baik pada bagian punggung ketika dipakai. Pada bagian belakangnya ini bukan terbuat dari bantalan busa atau jaring pada umumnya, melainkan terbuat dari busa tipis berlubang yang biasanya menyerupai shoulder pad dan dilapisi oleh jaring di bagian luarnya. Nah, karena bagian punggung kita itu nggak akan nyentuh langsung dengan bagian body carrier, maka dipastikan back system jenis seperti ini akan lebih adem, nyaman, punya sirkulasi udara yang baik, dan akan mengurangi intensitas keringat berlebih di bagian punggung kita. Pada bagian lumbar pad bawahnya juga sudah terdapat busa yang bisa dibilang tebal, empuk, dan memiliki tekstur berongga. Pada bagian shoulder padnya, carrier ini juga sudah mempunyai busa-busa yang cukup tebal, yang akan memberikan kenyamanan di pundak kalian ketika dipakai membawa beban yang cukup berat. Pada bagian shoulder padnya juga sudah terdapat chest strap yang dapat disesuaikan, dan juga sudah dilengkapi dengan sebuah peluit darurat. Oh iya, pada bagian back systemnya, carrier ini juga sudah terdapat frame internal pada bagian dalamnya. Nah, jadi segitulah fitur dan kompartemen yang ada di carrier Eiger Pet 35 liter ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk desainnya menurut saya, carrier itu punya desain yang bagus dan keren. Untuk back systemnya juga kelihatannya udah bagus. Ada inovasi barulah dari Eiger dengan membuat jenis back system seperti ini. Dan untuk seukuran carrier Eiger yang 35 liter, carrier ini tuh punya kompartemen yang cukup lengkap. Salah satunya yaitu quick access atau bukaan dari bagian depan yang akan mempermudah kalian untuk pengambilan barang di bagian dalam carrier. Dan untuk kekurangannya sendiri secara kasat mata, secara visual, atau secara keseluruhan, kayaknya sih nggak ada kekurangan yang berarti. Malahan sih kalau kata saya emang banyak kelebihannya. Kalau untuk kenyamanan pemakaian, saya rasa carrier sebesar ini mah bakal enak-enak aja buat kalian pakai trekking atau hiking. Dan untuk harganya, carrier ini dibanderol dengan harga Rp1.399.000. Nah, paling ini nih kekurangannya. Pasti di antara kalian bakal ada yang bilang carrier ini tuh kemahalan. Kalau ini mah relatif sih ya, karena ya ada harga, ada rupa, dan ada kualitas juga. Mungkin kalau kita bandingin dengan carrier merek lokal dengan kapasitas yang sama, emang akan terasa sedikit lebih mahal. Tapi kalau kita compare sama carrier dari brand luar dengan kapasitas yang sama juga, saya rasa harga segini tuh masih termasuk murah dan rasional dan bersaing lah ya. Bahkan kalau carrier merek luar itu masih banyak yang harganya lebih tinggi daripada harga Eiger ini dengan kapasitas yang sama. Dan yang terakhir, apakah carrier ini worth it buat kalian beli? Jawabannya menurut saya worth it aja. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Nah oke, mungkin cukup sekian review singkat dan kesimpulan dari saya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Kalau kalian ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe channel Hardolin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!